Oke, yang masih semangat sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Oke, baik. Kita masuk sesi kita yang kedua ya teman-teman. Hari ini kita belajar Ecclesia Go. Ya, katakan bersama-sama dengan saya 2, 3. Ecclesia Go ya. Oke, saudara saya ingin, udah bisa ditampilin belum Matthew? Iya, kita akan baca firman Tuhan dalam Injil Matius ya. Pasal 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Udah bisa belum? Ya. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Katakan amin. Nah teman-teman, ketika Yesus berbicara kepada Petrus, Yesus katakan kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah siapa? Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan apa? Jemaatku. Nah, kata jemaat di sini menggunakan bahasa aslinya eklesia, saudara ya. Dan alam maut ya, dalam bahasa Inggris dikatakan the gates of Hades, ya, gerbang maut ya. Jadi teman-teman ya, di setiap kerajaan itu ya, kalau kita suka nonton film kolosal, pasti setiap kerajaan itu punya gerbangnya, betul nggak? Ya, ada gerbang ya. Nah, jadi ini adalah dikatakan saudara alam maut, yaitu dalam bahasa Inggrisnya the gates of Hades ya, gerbang maut ya. Dan dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan the keys ya of the kingdom of apa? Heaven. Nah, saudara lihat dalam bahasa Indonesia itu tunggal ya kuncinya. Cuman satu. Tapi kalau bahasa Inggris menggunakan kata keys ya, jamak. Jadi dia bukan tunggal, bukan satu, tapi banyak. Jadi Tuhan bilang, kepadamu kuberikan banyak kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, kita akan bahas, saudara, kita mulai dari eklesia dulu. Nah, apa itu eklesia, saudara? Nah, eklesia ini merupakan sekelompok orang, ya, sekelompok orang yang dipanggil keluar, ya. Ya, keluar dari mana? Kerajaan kegelapan. Karena waktu kita masih berdosa, waktu kita belum percaya kepada Yesus, kita adalah warga kerajaan kegelapan. Nah, jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dipanggil, saudara, untuk kita keluar dari kerajaan itu, ya. Jadi siapa namanya? Immanuel ya. Nah, saya kasih ilustrasi gini. Waktu Immanuel ya belum percaya Yesus, saudara, Immanuel hidup dalam kerajaan kegelapan. Haleluya. Nah, bukan hanya Immanuel, tapi juga Amsal juga. Wah ya.
Bukan hanya Amsal, juga Krishna dipanggil ya. Nah, ini adalah sekelompok orang yang hidup dalam kerajaan kegelapan. Nah, ketika mereka saudara percaya Yesus, mereka dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan, saudara. Wow, dipanggil keluar. Ayo, itu jangan duduk dulu. Ya, dipanggil keluar, saudara. Nah, sekelompok ini untuk apa? Mereka dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan, saudara. Oh, mereka dipanggil keluar bukan hanya untuk menikmati keselamatan itu, saudara. Ya, bukan hanya sekedar menikmati kerajaan Allah, saudara. Tapi mereka dipanggil keluar untuk menjadi tempat Allah berdiam di tengah-tengah mereka. Haleluya. Ada yang bilang amin. Amin. Ya, Allah berdiam, tinggal di dalam mereka, saudara, di tengah-tengah mereka. Itulah yang disebut dengan tubuh Kristus. Ya, inilah yang disebut dengan keluarga Allah. Inilah yang disebut dengan bait Roh Kudus, saudara. Karena Allah tinggal, saudara. Jadi saudara diselamatkan bukan sekedar supaya masuk surga. Masih, amin. Saudara diselamatkan bukan supaya saudara hanya berpindah dari kegelapan kepada terang. Tapi saudara dipanggil dari kegelapan untuk saudara menjadi tempat kediaman Tuhan. Tuhan berdiam, Tuhan tinggal, saudara. Dan saudara menjadi satu keluarga Allah. Saudara menjadi satu tubuh Kristus, saudara. Untuk apa? Untuk menentukan nasib kotanya. Haleluya, amin. Untuk apa? Membangun kerajaan Allah, amin. Makanya kita dipanggil untuk itu. Jadi saudara, kita ini adalah eklesinya Tuhan. Untuk kita memperluas kerajaan Allah dimanapun kita berada. Wah, ketika kita di Banyu Asin ada kerajaan Allah. Haleluya. Ketika kita gereja ada di Lubuk Linggau ada kerajaan Allah. Haleluya. Wow, saudara, ketika kita ada di Muara Enim ada kerajaan Allah. Haleluya. Kenapa? Karena di situ ada sekelompok orang yang dipanggil dari kerajaan kegelapan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Apa yang terjadi di sorga terjadi di kotamu. Beri tepuk tangan. Amin. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Nah, itulah eklesia. Lalu tadi ayat bilang kerajaan gelap, the gate of Hades, next. Alam maut tidak menguasai kita. Wow. Ya. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka bumi otomatis dikuasai oleh kegelapan, saudara. Pertama kali kerajaan Allah di bumi itu di Taman Eden. Ya. Taman Eden adalah kerajaan Allah pertama kali di bumi, saudara. Tapi manusia jatuh dalam dosa, saudara. Akhirnya bumi yang diserahkan Tuhan kepada manusia, manusia serahkan kepada setan. Oke, ini misalnya setan, saudara, ya. Misal, oke, ya. Ini manusia, haleluya. Oke. Lalu Tuhan, misalnya saya jadi Tuhan, misalnya Tuhan serahkan bumi kepada supaya apa yang terjadi di sorga terjadi di itulah kerajaan. Tapi manusia serahkan bumi itu kepada siapa? Iblis. Betul? Betul enggak? Makanya iblis bilang gini,
Kalau engkau anak Allah, kata iblis sama Yesus kan. Sembah aku, maka seisi dunia ini dan kerajaannya akan kuserahkan padamu. Betul? Pertanyaannya, sejak kapan dunia dan kerajaannya itu diserahkan kepada iblis? Sejak manusia jatuh dalam. Makanya Yesus, saudara, karena manusia sudah ada dalam kerajaan kegelapan, belenggu dosa, saudaraku. Oh, mereka semua penghuni kerajaan kegelapan, saudara. Wow. Ya, mereka semua dibelenggu. Yesus panggil mereka keluar. Keluar dari situ. Oke, kau jadi eklesiaku. Dan mulai hari ini, alam maut, kerajaan kegelapan tidak lagi menguasai hidupmu. Haleluya. Beri tepuk tangan. Iblis enggak lagi ada otoritas atas engkau. Karena engkau sudah kupanggil keluar. Engkau adalah eklesiaku. Dan gerbang maut tidak berkuasa atasmu. Oh, iblis buka cabang, saudara. Iya, sini. Iya. Dia buka cabang di pendidikan. Wah, dia buka cabang di dunia kesehatan. Wah. Lalu iblis buka cabang lagi di dunia politik. Wah. Ya. Iblis buka lagi cabang, saudara, di dunia teknologi. Wah. Hampir semua bidang dikuasai oleh apa? Kerajaan iblis gelap. Tapi Yesus bilang, "Hei, eklesiaku, sini." Iya, sini. Iya kan? Kau lihat pintu-pintu gerbang itu, dunia bisnis, dunia kesehatan, politik, pendidikan, semuanya dikuasai oleh apa? Kepadamu aku berikan kunci. Haleluya. Bukan cuma satu, banyak kunci. Hei gerejaku, aku memanggil engkau keluar dan kau kuberikan kunci untuk ku merebut kembali. Buka gerbangnya, haleluya. Duduki, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Eklesia harus hadir di dunia politik. Eklesia harus hadir di dunia pendidikan. Eklesia harus hadir di dunia kesehatan. Eklesia harus hadir di dunia kesehatan. Haleluya. Di dunia teknologi. Karena kita dikasih banyak kunci untuk menghancurkan pintu gerbang maut ini. Dan bukan hanya kunci dikasih. Iblisnya kasihan ya. Kepadamu kuberikan apa? Otoritas untuk apa? Mengikat. Haleluya. Apa? Wah, ikat. Dalam nama Yesus. Ikat iblisnya. Mana iblisnya tadi? Diikat. Oke? Ada korupsi. Ada ketidakjujuran. Ada kebohongan. Ada kebodohan. Aku ikat, dan bukan hanya aku ikat, aku lepaskan kepandaian ada di dunia pendidikan. Amin. Aku lepaskan di dunia politik ada kejujuran, tidak ada korupsi. Amin. Kita diberi otoritas itu untuk mengikat dan mengizinkan apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Beri tepuk tangan buat anak-anak muda. Ya, silakan. Sampai sini paham anak muda? Jadi untuk apa engkau dipanggil? Membangun apa? Kerajaan dan menduduki apa? Kerajaan gerbang maut untuk merebut semua bidang kehidupan ini. Haleluya. Nah, saudara, ada 7 domain.
Ataupun yang dikenal sekarang Seven Mountain, saudara, 7 gunung. The kingdom come, kerajaan Allah harus hadir di 7 domain ini. Domain yang pertama A. A itu apa? Arts. Arts itu apa? Seni. Dunia olahraga, sport, entertain. Kita berdoa. Di tempat ini kita temukan anak-anak muda yang merebut dunia seni. Sehingga dunia seni, dunia hiburan, kerajaan Allah dinyatakan. Beri tepuk tangan. Ada artis-artis yang takut akan Tuhan. Ada penyanyi-penyanyi yang takut akan Tuhan. Merebut itu kembali. Karena Tuhan telah berikan kuncinya kepada kita. Haleluya. Untuk menghancurkan gerbang cabang di dunia seni. Yang kedua apa? Bisnis. Marketplace. Kita berdoa, anak-anak muda di sini ada pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan. Sehingga dunia usaha, dunia bisnis, dunia marketplace, ada kerajaan Allah. Beri tepuk tangan. Yang ketiga C, apa itu C? Church, gereja. Anak-anak muda di sini ada yang panggil jadi gembala, jadi pendeta. Haleluya, beri tepuk tangan. Untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia gereja, katakan amin. Apalagi digital media, komunikasi, saudara. Mari anak-anak muda, harus duduki dunia digital. Besok kita akan belajar bagaimana kita untuk berperan dalam dunia digital. Sehingga generasi ini kita bisa menangkan lewat dunia media. Haleluya, amin. Jangan bikin konten-konten yang gak benar. Haleluya, amin. Banyak sekarang anak-anak muda kontennya gak berisi. Pastikan pulang dari Fully Life, semua medsosmu, kontennya, isinya adalah mengenai tentang Kingdom of God. Haleluya, beri tepuk tangan. Amin. Buat gemetar kerajaan kegelapan. Dengan konten nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. So bayangkan, kalau semua kita mulai bergerak di medsos. Berbicara tentang kingdom. Banyak generasi ini akan kita menangkan. Apalagi? Apa itu? Education, pendidikan, science, teknologi. Kita berdoa ada guru-guru yang takut akan Tuhan. Haleluya, amin. Kepala-kepala sekolah yang takut akan Tuhan. Yayasan-yayasan pendidikan yang takut akan Tuhan. Apalagi saudara, family, amin. Dunia, keluarga, ini juga perlu kita menangkan. Banyak keluarga-keluarga yang hancur hari ini anak muda. Kita mau berdoa, saudara satu kali berumah tangga, berkeluarga. Keluargamu jadi contoh, jadi teladan. Sehingga banyak keluarga yang dimenangkan dan ikut Tuhan, apa? Apalagi? G itu apa? Governance. Pemerintahan, politik. Tadi Pak Pendeta Paradom sudah berkata ada bupati nanti. Haleluya. Dari tempat ini. Beri tepuk tangan saudara. Ada anggota dewan. Haleluya. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah. Paham sampai sini Bapak teman-teman? Yang paham katakan amin. Oke. Nah jadi itulah eklesia saudara. Nah jadi pertanyaannya. Bagaimana Tuhan membangun eklesianya? Next. Dia membangun gerejanya saudara. Cuman 2. Cara Tuhan membangun gereja cuman 2. Tuhan bilang ikut aku. Dan kau kujadikan apa? Penjala manusia. Haleluya. Jadi saudara, engkau dibangun
kau dimuridkan, ikut Yesus jadi murid, sehingga engkau menjadi seperti Kristus. To be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Apa yang harus serupa dengan Kristus? Karaktermu. Tapi yang kedua, kita bukan hanya to be, tapi kita juga to do like Jesus. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Apa yang Yesus kerjakan? Menangkan jiwa-jiwa. Haleluya. Katakan, Tuhan, mau engkau menjadi muridnya. Sehingga engkau serupa dengan Kristus. Dan Tuhan mau menjadikan engkau penjala manusia. Sehingga engkau to do like Jesus. Amin. Melakukan seperti yang Yesus lakukan. Itu aja saudara. Ini kan Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu kujadikan apa? Penjala manusia. Jadi misi Tuhan, kenapa engkau dipilih? Karena Tuhan mau engkau menangkan jiwa. Jadi penjala. Nah masalahnya, hari-hari ini gereja enggak jadi penjala. Banyak gereja jadi mancing. Ya, next, ya. Pemancing sama penjala beda enggak, teman-teman? Boleh PowerPoint-nya next? Apa bedanya? Siapa namanya? Gerard. Apa beda pemancing sama penjala, Gerard? Mancing pakai pancingan. Oke, kalau penjala pakai jaring. Oke, beri tepuk tangan buat Gerard. Oke. Siapa namanya? Hah? Yobel. Apa beda penjala sama pemancing? Pemancing menunggu supaya umpannya dimakan. Oke, good. Beri tepuk tangan. Oke. Kalau penjala mencari ya, enggak nunggu. Oke, beri tepuk tangan. Luar biasa. Siapa namanya? Hah? Siapa? Timothy. Apa bedanya pemancing sama penjala? Oh, gitu ya. Tapi ini sama-sama cala ikan masalahnya. Hah? Apa bedanya? Nah, kalau mancing dia nunggu, betul? Nunggu. Kalau penjala enggak nunggu, dia aktif, saudara. Nah, kita anak muda enggak boleh nunggu. Kita nunggu jiwa datang ke gereja. Nunggu orang datang ke gereja. Tapi kita harus mencari jiwa. Haleluya. Beri tepuk tangan karena engkau penjala manusia. Yang kedua, mancing itu pakai umpan. Betul? Kalau penjala enggak pakai umpan, saudara. Ya. Penjala itu dia enggak perlu umpan. Nah, sama saudara. Kita kalau jadi penjala manusia enggak perlu umpan. Ya, kalau umpan itu apa? Undang artis, undang yang lain, bukan enggak boleh. Tapi kita yang aktif, katakan amin. Katakan sebelahmu, kamu adalah penjala, bukan pemancing. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, coba kita baca saudara janji Yesus, Yohanes 14.
ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama, 2, 3. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan melakukan juga bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab dan apa juga yang kamu minta, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, aku akan apa? Nah, teman-teman, janji Yesus apa? Ya, dia katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi yang pertama janji Tuhan dari ayat ini saudara, kita akan melakukan pekerjaan Yesus. Bahkan lebih besar daripada Yesus kerjakan. Kenapa lebih besar? Saya mau tanya, Yesus melayani di dunia ini berapa tahun? 3,5 tahun, betul enggak? Betul enggak? Saya mau tanya, teman-teman di sini jadi orang Kristen udah berapa tahun? 11, ada yang 12, ada yang 15, betul? Artinya teman-teman waktunya lebih lama enggak dari Yesus? Ya, artinya kita punya kesempatan lebih besar, saudara. Ya. Dan bukan hanya kita melakukan apa yang Yesus katakan. Bisa next PowerPoint-nya? Ya. Yaitu apa? Yesus akan apa? Next. Menjawab segala doa kita supaya kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi konteks ayat itu, apapun yang kau minta di dalam namaku, aku akan memberikannya. Konteksnya ayat ini adalah ketika engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Apapun yang kau minta ketika engkau melakukan pekerjaan Yesus, Yesus akan apa? Menjawabnya. Pertanyaannya, apa pekerjaan Yesus? Nah, kita lihat Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama 2, 3. Roh oleh sebab untuk apa? Dan untuk dan penglihatan untuk membebaskan orang-orang yang untuk memberitakan apa? Tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada 5 hal yang Yesus kerjakan ketika Yesus ada di dunia ini. Dan Yesus berkata, kau pun akan melakukan 5 hal ini. Apa saja itu saudara? Ya next, yang pertama pelayanan apa? Penginjilan. Kesaksian, menyampaikan kabar baik. Yesus lakukan ini, dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Memberitakan Injil. Yang kedua, apa Yesus lakukan? Pemulihan batin. Membebaskan orang yang tertindas, yang terluka, yang sakit hati. Nah kita gereja harus sibuk menangkan jiwa, beritakan kabar baik, lakukan pelayanan pemulihan. Dan bukan itu saja, yang ketiga apa yang dilakukan? Pelayanan kesembuhan, mukjizat, demonstrasi kuasa Tuhan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu yang Yesus lakukan saudara. Nah yang keempat apa? Yaitu pelepasan, ngusir setan. Siapa yang di sini pernah ngusir setan, angkat tangan? Pernah ngusir setan? Siapa yang pernah ngusir setan, angkat tangan tinggi-tinggi? Siapa namanya? Pernah?
Atau jangan-jangan saudara bilang gini, Om, bukan saya yang ngusir setan, malah saya yang diusir sama setan. Ya. Anak Tuhan harus suka ngusir setan, amin. Anak-anak muda harus suka ngusir setan, amin. Kalau nggak pernah ngusir setan, jangan-jangan temannya setan. Kita harus berani ngusir setan. Karena Tuhan yang berjanji, ingat ayat tadi berlaku bagi semua orang percaya. Karena Yesus bilang, barang siapa yang percaya kepadaku. Siapa yang percaya sama Yesus angkat tangan. Tinggi-tinggi. Berarti engkau bisa ngusir setan? Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Lalu yang kelima, yang Yesus kerjakan apa? Membangun pelayanan pemuritan, pembapaan saudara. Memberitakan anugerah Tuhan dalam hidup kita, itulah pemuritan. Kesaksian hidup kita, perubahan hidup kita yang kita ceritakan, itulah pemuritan. Nah ini terjadi di satu gereja saudara. Ini gereja di Nigeria. Next ya. Dipimpin, bukan yang tadi dulu. Bishop David Oyedepo saudara. Fight Tabernacle Canaan Land di Nigeria. Nigeria itu miskin, banyak mafia, narkoba. Lalu awal mula pelayanan Bishop Oyedepo itu dimulai hanya ratusan orang. Udah gitu orang miskin semua. Banyak pengangguran. Semua orang-orang yang brengsek saudara dia gembalakan. Satu kali Bishop Oyedepo dia ke Amerika saudara. Di hotel Tuhan bicara sama dia. Karena gini kan. Kalau orang Nigeria datang ke Amerika, image-nya itu selalu cari uang. Ataupun nyebarin proposal lah kira-kira gitu. Mentalnya gitu saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, akhirnya ini pendeta didengar suara Tuhan. Tuhan bilang gini, Bishop, aku tidak mau gerejaku susah. Engkau pulang ke negaramu. Kau jangan minta-minta, kau nggak boleh ngemis. Karena gerejaku harus diberkati. Pulang kau. Dia pulang. Dia muridkan itu jemaatnya. Apa yang terjadi saudara? Dalam beberapa tahun kemudian. Next. Gereja ini bisa beli tanah 700 hektar. Beri tepuk tangan saudara. Tidak minta-minta dari siapapun. Lalu yang kedua, gereja ini bisa beli 250 bis antar jemput jemaat. Tepuk tangan. Dan bukan hanya itu saudara. Gereja ini next. Dia punya gedung ibadah terbesar di dunia. Karena sekali ibadah 55.000 orang. Dan mereka beribadah 6 kali sekarang. Beri tepuk tangan saudara. Penuh semua. Dan mereka juga punya pom bensin. Terus mereka punya sekolah TK, SMA sampai universitas. Untuk mempersiapkan generasi masa depan Nigeria. Dan bahkan saudara mereka punya universitas. Lulusan universitas mereka bukan mencari pekerjaan. Tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Dengar anak muda, engkau harus menjadi orang-orang mentalitas menciptakan pekerjaan. Enggak ada yang bilang amin. Beri tepuk tangan. Nah, jadi mari kita menangkan jiwa. Dengan gimana? Coba kita baca Lukas 10 ayat 5, 2, 3. Kalau kamu suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ.
dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah. Jadi cara engkau menjala jiwa, yang pertama temukan orang damai. Katakan, temukan orang damai. Orang damai itu artinya apa? Yang menerima kedatanganmu. Yang welcome dengan dirimu, itu orang damai. Haleluya. Dan saya percaya di sekolahmu ada orang damai. Di desamu ada orang damai. Dimanapun saya percaya Tuhan sudah tentukan ada orang damai yang siap untuk kita tuai. Haleluya. Nah yang kedua, manifestasikan apa? Kuasa Kristus lewat apa? Nubuatan, lewat apa? Mukjizat, kesembuhan, saudaraku. Demonstrasi kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, mulai engkau beritakan Injil, saudara. Ketika mereka sudah mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami namanya saudaraku jawaban Tuhan, kita bisa bersaksi menangkan jiwa. Amin. Nah sebelum kita berdoa saudara, saya ingin tutup dengan satu kegerakan, ya next. Yang ada di Eropa, boleh PowerPoint-nya? Namanya The Last Reformation. Wah ini kegerakan luar biasa seperti gereja mula-mula. Mereka menangin jiwa di pantai, di mall. Mereka menangin jiwa di pasar, di jalan-jalan saudara. Dengan mendemonstrasi kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Dan ada begitu banyak orang yang dibaptis. Yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Nah kita akan tonton, cuma 3 menit. Boleh ditampilkan? Oke. Kisah para Rasul 19 ayat 5. Flesh and sin died. Die with Christ. That's it. Rise with Christ. That's it. Holy Spirit come. Holy Spirit come. Shut down. That's it. Die with Christ. Holy Spirit, more da cascasa. Come with your Holy Spirit. Come with your Holy Spirit. Fill me up. Fill me up. And just words started coming. Thank you, Lord. What you are doing? You are praying in tongues. Orang lumpuh jalan di mana-mana mereka bersaksi. He does. In Jesus' name I thank you. Amen. Hallelujah. Season short. Hi, Mamiana. It's Jesus. I used It's to watch this this power. thing in TV. Sometimes I do not believe it, but today I do believe because it happens to me. Go now. And you have to do this. And up here. Oh, Johnny. It's good, yeah? Ja. Yeah. Kom maar even. Now the pain is gone. The pain is gone, yes. We as the church today stand in front of a new reformation. A reformation where we're coming back to what we read in the book of Acts. If you look at the church today, it's so different from what we read in the book of Acts. Because we have like 2,000 years of history where the church have been changed again and again. We can see that the church in the book of Acts was a living body. It was a body of believers who was led by the Holy Spirit. The church was a movement, a disciple movement.
But if you take a body and make a business out of a body, is that not prostitution? And this is what we have done today with the church. We have prostituted the church of Christ, the body of Christ. And because of that, we need to see a reformation where we go so much deeper, where we are talking about the doctrine, we are talking about the spirit, and we are also talking about the whole system, the church system, why we do church the way we do it. It's time to go back to what we read in the book of Acts. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita harus kembali kepada apa yang Tuhan mau rencana atas gereja, khususnya gereja GPDI yang ada di Sumatera Selatan, anak muda. Tuhan mau kita menjadi eklesianya untuk kita boleh menangkan jiwa-jiwa. Mari kita semua angkat kedua tangan kita. Kita nyanyikan lagu Tuhan ini tugas kami. Berikan kami hati yang mengasihi. Berikan kami hati yang belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang punya hati buat kota ini. Anak-anak muda yang punya hati buat jiwa-jiwa Tuhan. Kami mau pergi untuk kami menyampaikan kabar baik. Untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Memberitakan Injil-Mu. Melakukan pelayanan kesembuhan. Melakukan pelayanan kuasa mukjizat Tuhan, pengusiran setan dan pemuritan ya Tuhan. Kami mau menjadi generasi yang membawa reformasi, membawa pembaharuan, membawa terobosan atas gereja kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal. Amin. Haleluya. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang dalam gelap, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Katakan Tuhan, ini Tuhan kan tugas kami. Amin. Ini tugas kami. Angkat kedua tangan kita. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Mari kita katakan Tuhan, ya. Oh, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini Tuhan, ya. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Anak muda, berapa banyak hari ini ada 1-2 nama yang Roh Kudus ingatkan kepadamu. Mereka yang belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka adalah orang tuamu. Mungkin mereka adalah sahabatmu.
Mungkin mereka adalah temanmu, mungkin mereka adalah orang yang terdekat dengan kamu. Mari hari ini katakan, Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Aku mau diutus untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi mereka. Sehingga mereka boleh dimenangkan Tuhan. Mari kalau engkau orang yang angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya ingin berdoa dari tempat ini. Oh haleluya. Angkat tanganmu. Yes Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Taruh hatimu, taruh belas kasihanmu atas mereka. Sehingga mereka memiliki hati seperti hatimu. Mereka memiliki belas kasihan seperti engkau. Dan berikan mereka keberanian untuk melangkah, untuk pergi, memberitakan Injilmu dan memuridkan dunia ini. Dalam nama Yesus, pakai Tuhan, pakai mereka. Mari semua kau berdoa, mari semua kau berseru. Buka mulutmu, buka mulutmu. Doakan orang itu, doakan mereka. Mungkin mereka orang tuamu, mungkin mereka sahabatmu, temanmu. Doakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, urapi kami Tuhan, pakai kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya ya. Katakan Tuhan, utus kami. Lawan jiwa-jiwa, lawan jiwa-jiwa. Kami mau menangkan jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap kami Tuhan panggil keluar dari kerajaan kegelapan untuk kami menentukan nasib kota kami, untuk membangun kerajaan Allah di 7 bidang kehidupan Tuhan. Kami percaya akan lahir anak-anak Tuhan yang takut akan Kau di dunia seni, dunia hiburan, entertain, bisnis, marketplace, bahkan di gereja, di pengembalaan, bahkan di dunia pendidikan, edukasi Tuhan, dunia sosial, digital, media, teknologi, kesehatan Tuhan, keluarga, oh dalam pemerintahan Tuhan, ada orang-orang yang duduk, anggota-anggota dewan, pejabat-pejabat negara yang takut akan Tuhan melalui anak-anak muda ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima janji-Mu, kami terima pengurapan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, silakan duduk teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.